10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah minus 110 dan jumlah dua suku pertama berturut-turut jumlah dua suku berturut-turut berikutnya sama dengan Kita cerna kalimatnya. 10 suku pertama deret suatu deret aritmatika 110 ya. Berarti di kalimat pertama ini berarti sama aja S10 min 110 ya, atau suku pertama tambah suku kedua tambah sampai suku ke 10. Dan di kalimat berikutnya dan jumlah dua suku berikutnya, dua suku berturut-turut berikutnya sama dengan 2. Artinya kalau berturut-turut yang dijumlah itu berarti suku ke-11 ditambah suku ke-12 ya, berikutnya, berturut-turut berikutnya ya. Dari 10 suku pertama berarti dua suku berikutnya adalah 11 dan 10. Kalau dijumlah hasilnya 2. Maka jumlah dua suku pertama deret tersebut dan pertanyaannya adalah suku 1 ditambah suku kedua. Nah, jadi kita harus bagaimana bisa menentukan apa sih yang diketahui dari soal ini gitu ya, dan juga yang ditanyakan. Silahkan tinggal dimasukin ke rumusannya. S10 ya, kita gunakan rumus S10 ya. Apa tuh Sn tadi? N per 2 berarti 10 per 2 dikali 2A, belum ada A-nya, ditambah N min 1 berarti 10 dikurang 1 kali B. Dan ini nilainya min 110. Oke. Nah, ini kita bagi 2, 10-nya bisa berarti 5 kali 2 10 ya. Jadi ini kita kalikan ya, kalikan pelangi. Ini jadi 10A 5 kali 9 45B sama dengan min 110. Oke, kita tunggu, kita simpen dulu aja ya, nggak tahu mau diapain. Kita lihat persamaan berikutnya. Suku ke-11 berarti kita gunakan rumus UN, yaitu A ditambah N min 1 kali B ya, karena N-nya 11 berarti jadi 10B. U12 berarti A ditambah 11B sama dengan 2. Berarti di sini kita punya 2A plus berapa nih? 21 ya. 21B itu sama dengan 2. Nah, inilah jadilah dua persamaan yang kita punya dan siap untuk dieksekusi ya. Ada dua persamaan dalam variabel A dan B yang perlu kita cari ya. Suku pertama dan bedanya. Ada dua persamaan ya, sama-sama mengandung unsur A dan B. Mari kita keles ya, kita eliminasi. Persamaan 1, 10, 45. Gak usah dikali ya, kali 1 aja. Persamaan 2 yang kita kali, berapa nih? Kali 5 ya. Nah, berarti biar jadi 10 tuh. Persamaan 1, 10A ditambah 45B sama dengan min 110. Persamaan 2 kita kali 5 berarti jadi 10A. 21 kali 5 berarti 105B, betul ya? Nah, ditambah disama dengan 2 kali 5 10. Kita kurang ya. 10A kurang 10A habis 45 dikurang 105 berarti jadi min 60 ya. Min 60B sama dengan min 120. Betul, oke, min 110 dikurang 10 berarti min 120. Kesimpulannya B-nya sama dengan 120 dikurang dibagi 60 ya. Min bagi min plus berarti sama dengan 2. Ternyata bedanya 2 ya. Selesai, sekarang mari kita tentukan nilai A-nya.
A-nya berapa? Ya kita gunakan salah satu persamaan aja, boleh persamaan 2 ya. 2A tambah 21B sama dengan 2. Karena B-nya adalah 2, berarti 2A ditambah 21 kali 2 sama dengan 2, berarti 2A sama dengan 2 dikurang berapa 21 kali 2 tadi? 42, maka A-nya sama dengan min 40 per min 20. Selesai. Berarti suku pertamanya adalah min 20, suku keduanya ya ditambah beda, berarti min 18. Selesai. Baik-baik. Ya, dengan hasil jumlah suku 1 dan suku 2 berarti min 38. Macam tuh. Nah, macam mana? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Silahkan. Kalau tak ada, mari kita lanjutkan kembali. Nomor berikutnya. Ya. Ada 3 bilangan bulat positif membentuk barisan aritmatika dengan beda 16. 3 bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Oke. Jika bilangan yang terkecil ditambah 10 dan bilangan terbesar dikurangi 7, maka diperoleh barisan geometri. Nah, loh. Kok tadi aritmatika sekarang geometri ini? Maunya apa ini? Maunya apa ya? Maunya dikerjain kali ini soalnya ya. Mari kita coba. Mari kita coba gitu ya. Harus begitu ya nadanya ya. Nah, ada 3 bilangan bulat. Silahkan misalkan apapun itu ya. A, ada B, ada C. Membentuk barisan aritmatika dengan beda 16. Nah, begini triknya ya. Kalau kita bicara tentang aritmatika, beda itu kan di jumlah ya, di jumlah. Jadi kalau A, suku pertamanya itu A, suku keduanya berarti A plus 16 gitu kan ya. Berarti C-nya A plus 16 plus 16, 32 gitu kan ya. Nah, jadi untuk mengakali biasanya kalau kita punya 3 suku saja untuk mengakalinya, maka kita gunakan yang jadi patokan adalah B. Ya. Jadi kalau B-nya itu suatu angka B, maka A-nya adalah B dikurang 16. Nah, ya kan? Dikurang 16 kalau yang diketahui B. Berarti C-nya B ditambah 16. Biar kenapa? Biar patokannya satu angka yang di tengah-tengah aja. Ya. Biar kanan kirinya angkanya sama nih, min 16, 16 ya. Sama-sama 16, cuman bedanya yang satu min, yang satu nambah. Gitu, ya. Kemudian dia berubah menjadi geometri. Pada saat apa? Pada saat bilangan yang terkecil kita anggap A ke C itu dari kecil ke besar ya. Karena di sini juga udah kita kurang 16 ya, berarti min 16 itu yang kecil. Jika bilangan yang terkecil ditambah 10, bilangan terkecil berarti min 16 ditambah 10 ya. Kemudian yang terbesar di apa? Kurang 7, nah, maka jadi geometri ini. Yang kecil tambah 10. Yang besar B plus 16 ditambah 7, dikurang 7, sorry. Terus yang tengah-tengah gimana? Enggak berubah ya. Maka dia jadi geometri. Nah, berapa tuh kalau kita tambah sama kita kurang? Coba. Berarti jadinya di sini B min 6. Yang terbesar jadi B plus berapa tuh? Plus 9 ya. Nah, begitu. Oke. Jadi patokannya dari bentuk aritmatikanya ya. Nah, jadi
bilangan yang terkecil kita jumlah dengan 10, yang terbesar kita jumlah dengan min 7 atau dikurang 7. Maka diperoleh barisan geometri. Maka jumlah 3 bilangan tersebut apa? Nah, 3 bilangan tersebut berarti patokannya gimana? Kita gunakan yang geometri, ya, yang udah kita ubah sedemikian rupa sehingga menjadi geometri, ya, 3 bilangan ini. Apa sih yang kita gunakan? Berarti rasio. Ya, rasio itu bisa kita gunakan U2 bagi U1 atau U3 dibagi U2. Nah, kalau ini kita kali silang berarti hasilnya sama saja U2 kuadrat sama dengan U1 kali U3 gitu kan ya. Nah, U2-nya siapa? Nah, U2-nya adalah si B. Nah, jadi B dikuadratin sama dengan U1 adalah B min 6 dikali B plus 9. Selesai, tinggal kita kalikan ya. Nah, di sini kan angkanya jadi kecil-kecil ya. Coba tadi kita pakai B, patokannya A gitu ya. A plus 16, A plus 32 ya. Pasti gede tuh angkanya, 32 ya. Kita kalikan gini nanti. Nah, sama saja kok hasilnya, tenang aja. Jadi kalau kita ambil yang tengah, jadi nggak terlalu besar angkanya. Di sini jadi hasilnya B kuadrat plus 9B min 6B min 9 kali 6 berapa? 54 ya. Nah, B kuadratnya habis kalau kita pindahkan ruas ya ke satu ruas. Berarti di sini 9B dikurang 6B sama dengan berapa? Sama dengan 3B. 54-nya pindah ruas berarti plus 54. Kesimpulannya bedanya adalah 54 dibagi 3 berapa tuh? 18 ya. Nah, sudah, bedanya udah kita bedanya. Nilai B-nya, suku ketiganya sudah kita peroleh. Berarti kalau B-nya 18, berarti A-nya adalah dikurang 16, yaitu 2. C-nya berarti ditambah 16, berarti 3, 4. Gitu ya. Nah, inilah 3 suku tersebut. Betul? Nah, dikurang 16 tambah 16. Jumlah 3 bilangan tersebut silahkan dijumlahkan saja. Kalau dijumlah berarti 20, 5, 4 ya. Selesai. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo. Kak, mau nanya Kak, Boleh. A itu kenapa B min 16, terus yang B-nya kosong, yang C-nya ditambah 16? Kenapa gitu? Patokan kita adalah nilai yang di tengah-tengah. Ya, patokan kita adalah si B-nya. Ini bukan kosong, ini B ya. Patokannya adalah si B. Ya. Karena deretnya deret aritmatika ya, yang tadi udah aku sebutkan. Kalau patokan ini kita memilih patokannya. Kalau patokannya adalah bilangan pertama, berarti bilangan berikutnya jadi berapa? Jadi bilangan pertama ditambah 16. Ya kan? Karena aritmatika dengan beda 16. Ya. Berarti bilangan yang ketiga apa? Jadi A plus tambah 16 lagi. A udah ditambah 16 sebelumnya, ditambah 16 lagi. Jadi 3, 2. Nah, kenapa kita tidak pilih ini tadi ya? Kenapa kita tidak pilih ini? Karena terlalu besar angkanya. Ya, ada angka yang besar ya. Nah, sebenarnya bisa pakai ini nggak masalah ya. Boleh pakai ini, bisa. Tapi angkanya terlalu besar. Maka yang kita jadikan patokan adalah si B yang di tengah-tengah. Kalau B-nya ini kita jadikan patokan, berarti satu suku sebelumnya adalah berapa? Ya, ini kan barisan aritmatika. Ya kan? Satu suku sebelumnya berarti si B dikurang 16. Dan satu suku setelahnya berarti berapa?
B ditambah 16. Jadi ini yang jadi patokannya ya. Gimana Bang? Udah nangkep belum? Enggak. Jadi yang kita jadikan patokan itu si B-nya, biar nggak terlalu besar angkanya ya. Nah, nanti kan di sini ada 32. Nah, kalau pakai yang A patokannya atau pakai yang C ya. Sebenarnya A ya yang paling yang paling biasa ya, karena biasanya kita pakai suku pertama gitu kan ya. Ditambah beda lagi, nanti jadi angkanya besar. Nah, jadi kalau 3 suku seperti ini yang jadi patokan yang di tengah-tengah aja. Nah, itu tipsnya dan triknya ya. Nah, terus ini kan dibagi menjadi 2. Yang pertama itu barisan aritmatik. Yang kedua adalah barisan geometri. Jadi garisan geometri setelah ditambah 10 yang terkecil dikurang 7 yang terbesar. Nah, gitu dan seterusnya tadi. Oke, gimana? Yang lain silahkan kalau ada yang mau ditanya. Oke. Kita lanjut. Nah, kembali lagi ke deret geometri tak hingga. U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Jika rasio deret tersebut adalah R, ya rasionya R nih, di mana R-nya itu di antara min 1 dan 1 dan U1 tambah U2 U3 dan seterusnya itu nilainya 6, maka U1 U2 U3 dan seterusnya. Oh, ada dua barisan. R-nya berapa sih? Gitu ya. Makanya kok U1, U2, U3 semua ya. Ini ada 2 barisan artinya. Yang pertama, U1 tambah U2 tambah U3 tambah lalalala ye sama dengan 6. Yang berikutnya ada U1 tambah U2 tambah U3 tambah ulala uyeye sama dengan 2/3. Sama-sama barisan geometri tak hingga yang harus kita cari rasionya. Tapi A-nya nggak ada ya. A-nya sama-sama 1. Ya. Rumusnya kan sama-sama A/1 min R. Rasionya R. 3, tapi kok sama-sama R? Apa sih ini soal yang dia mau? Bentar. A-nya sama, R-nya sama, kok hasilnya bisa beda ya? Ini ada yang salah kayaknya nih soal ngetiknya. Copy paste doang nih kayaknya. Ini harusnya ada yang U1, U3, U5 deh kayaknya. Coba nanti kita cek. Ini soalnya nggak bisa dikerjain, orang sukunya sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Kita connect soal dulu aja. Nanti kita cek soal yang aslinya kayak gimana. Ini harusnya beda ya, U1, U2, U3. Yang 1 U1, U3, U5 harusnya. Nah, itu bisa. Ada suku ganjil, ada suku genap. Itu bisa kita kerjakan. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya dulu. Nomor 10. Ya. U1, U2 dan seterusnya deret geometri dengan U1 itu X pangkat min 2, U5 X pangkat 2, U6 8. Nah loh, gimana nih? Nggak usah bingung, nggak usah risau, asik. Kita tinggal masukkan ke rumus UN geometri. Apa kalau UN geometri? Kayaknya belum tadi UN geometri ya. A dikali R pangkat N min 1.
Jadi kalau di sini diketahui U1 ya berarti itu A sama dengan X pangkat min 2, itu min 2 ya. U5 ya. U5 itu nilainya X pangkat 2. Sementara U6 itu 8 ya. U6 kebalik 8 U6 nah ini masing-masing kita ubah menjadi rumus suku ke N-nya ya. Jadi kalau U5 berarti AR pangkat berapa? AR pangkat N-1, 5 kurang 1, 4. Itu nilainya X pangkat 2. Nah sementara kalau U6 AR pangkat 5 sama dengan 8. Nah, di sini kita cari X dulu ya. Kita gunakan yang ada X-nya dulu nih. A-nya kita ganti jadi berapa? Jadi X pangkat min 2 dikali R pangkat 4 sama dengan X kuadrat. Nah, ini yang sama-sama X kita kumpulkan satu ruas yuk. Kalau kita kumpulkan dalam satu ruas berarti hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi X kuadrat dibagi ya kan? Pindah ruas jadi dibagi kan? Dibagi X pangkat min 2. Nah, kalau dibagi ya, ini angka yang sama dibagi berarti pangkatnya saling dikurang ya. Jadi X pangkat min 2 dikurang min 2. Nah, yang atas kurang yang bawah. Ya, 2 dikurang min 2 jadi 4. Ya, sama-sama pangkat 4 berarti kesimpulannya adalah R-nya sama dengan X. Nah, kita gunakan di sini. Ya. R-nya sama dengan X berarti kesimpulannya, ya. A-nya itu X pangkat min 2. Kita balikin lagi X-nya A pangkat min 2, X pangkat min 2. R-nya itu X yang dipangkatin 5 berarti sama dengan 8. Berarti kesimpulannya apa di sini? Ya, kalau dikali berarti pangkatnya dijumlah min 2 tambah 5. Nah, ini ubah dalam bentuk pangkat dulu aja. Berarti berapa? 2 pangkat 3 ya, karena di sini hasilnya pasti X pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Maka kesimpulannya X-nya sama dengan 3. Enak aja 3. 2 dong ya, padahal salah nulis gue ya, karena sama-sama pangkat 3 jadi 3-nya kita coret seret berarti kesimpulannya X-nya 2. Sudin, karena X-nya 2 berarti A-nya berapa? A-nya adalah 2 pangkat min 2 ya kan, tuh A-nya itu X pangkat min 2. A-nya 2 pangkat min 2, R-nya sama dengan X-nya 2. Nah, selesai kita udah dapat A dan R untuk menentukan U7. U7 berarti AR pangkat berapa? AR pangkat 6 ya. A-nya udah ada? Udah, 2 pangkat min 2. R-nya 2 ya, kemudian dipangkatin 6. Yuk kita ulangi lagi kalau pangkat ya, ini ada pangkat yang beda, angkanya sama, dikalikan berarti pangkatnya dijumlah. Min 2 tambah 6 berarti 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Seperti itu. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, kalau ndak adu kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke, itu dia. Suku tengah, apalagi suku tengah nih? Suku tengah suatu arisan aritmatika 23, suku terakhirnya. Oke.
Suku tengah apa ya? Jadi kalau kita misalkan di sini suku tengah itu UT ya, UT sama dengan 23. Kemudian ada suku terakhir berarti UN, UN-nya sama dengan 43. Dan suku ketiganya sama dengan 13 ya, suku ketiga 13. Suku tengah itu rumusnya adalah ya suku ke-1 ditambah suku kesekian dibagi 2. Itulah nilai UT ya, atau suku tengah. Nah, karena di sini UT-nya diketahui, UN-nya juga diketahui, berarti kita bisa cari apa nih dari sini? Bisa cari apa ya? U1 nggak ada, UN ada 43 per 2 sama dengan 23. Selesai? Selesai. Berarti kali 2. Kali 2 nih, kali 2. Berapa nih? 46 ya. Nah, berarti U1 tambah 43 sama dengan 46. Berarti U1-nya berapa? 46 kurang 43 sama dengan 3. Selesai. Nah, U1 udah ada. Atau nilai A-nya udah ada. Bedanya gimana bedanya? Bedanya yang kita pakai adalah suku ketiga dulu ya. Nah, yang kita pakai suku ketiga. Suku ketiganya udah ada 13. Berarti kalau suku ketiga apa? A ditambah 2B gitu kan ya, sama dengan 13. A-nya 3. Tambah 2B sama dengan 13. 3-nya pindah berarti jadi min 3 ya. 13 dikurang 3, 10. Berarti B-nya sama dengan ya 2B-nya 10, B-nya sama dengan 5. Udah dapat A, udah dapat B, apa sih yang ditanya? Suku tersebut, banyaknya suku tersebut ya berarti kesimpulannya N-nya berapa gitu. Pertanyaannya itu. Dari UN ini, UN adalah A plus N min 1 kali B. Yang sama dengan 43. Kita masukkan yang udah kita punya yaitu 3 ditambah N min 1 kali 5 sama dengan 43. 3-nya pindah ruas jadi min 3 ya. Berarti N min 1 kali 5 sama dengan 43 dikurang 3, 40. Langsung bagi 5 ya. Nah, bisa dibagi 5, yang ruas kiri jadi N min 1. 40 dibagi 5 berarti jadi 8. Kesimpulannya N-nya adalah 9 ya. Satunya pindah ruas jadi plus. Selesai. Oke. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada. Nah, tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan kembali. Oke. Nah, berikutnya ada K bilangan real positif. Oke, serta K plus 3, K plus 1, dan K berturut-turut suku ketiga, keempat, kelima suatu barisan geometri. Maka jumlah dua suku pertama, oke. Berarti yang diketahui di sini ada K plus 3, K plus 1, dan K itu merupakan suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima gitu kan ya. Nah, ada 3 suku
dimulai dari suku ketiga, keempat, dan kelima. Dan pertanyaannya lah jumlah dua suku pertama. Dua suku pertama itu ya berarti U1 tambah U2. Nggak usah pakai rumus SN lah. U1 tambah U2 aja. Geometri ini, geometri. Berarti kalau ada 3 suku berurutan seperti ini lagi, yang kita lakukan adalah dengan menentukan nilai K-nya menggunakan ya rasio. Rasio karena sukunya 3, 4, 5 ya berarti bisa kita gunakan U4 bagi U3 gitu kan ya. Atau U5 dibagi U4. Kalau kita kali silang ya seperti tadi ya pakai 1 2 3 ini pakai 3 4 5 sama aja sebenarnya U4 kuadrat sama dengan U3 dikali U5. Selesai ya. Mari kita keles ya. U4 yaitu K plus 1 dikuadratkan sama dengan U3 itu K plus 3 dikali U5 K. Ya, yang ruas kanan mah berarti tinggal dikalikan K kali K kuadrat, K kali 3 ya berarti 3K. Sementara yang ruas kiri dikuadratkan, masih ingat cara nguadratin ya? Ya, bukan K kuadrat plus 1 doang, tapi ada plus 2AB ya, 2 kali K kali 1, berarti 2K. Oke. K kuadratnya pasti habis kalau kita kumpulkan dalam satu ruas ya, yang satu jadi min, yang satu plus, habis K kuadratnya coret. Nah, begitu juga 2K-nya nih, kita pindahkan ke satu ruas ya. Yang gede di kanan kita kumpulin di kanan aja ya. 3K min 2K jadinya. 2K yang di kiri pindah ke kanan jadi min, berarti hasilnya jadi K sama dengan hiji ya, 1. Nah, berarti karena K-nya 1, maka suku kelimanya itu 1. Suku keempat itu K plus 1 berarti 2. Suku ketiga berarti K plus 3 berarti berapa? K plus 3 berarti 4. Nah, berarti suku kedua, suku ke-1-nya berapa nih? Nah, bisa dilihat di sini. Berapa sih pengalinya? Ya, 4 ke 2 itu dikali setengah. 2 ke 1 dikali setengah. Ya, atau kalau kita kali mundur ya berarti dikali 2 kali 2 kali 2 berarti gitu ya. Nah, berarti berapa nih suku keduanya? Suku keduanya berarti 8, suku ke-1-nya berarti 16. Selesai. Dijumlahkan 8 tambah 16 sama dengan 24. Oke.